teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Dan bagi juga papa-papa dan mama-mama dan teman-teman semuanya, ayo perhatikan panduan berikut. Mohon bimbingan mama papa selama skala minggu lain berlangsung. Teman-teman harus memakai baju yang rapi dan sopan ya, seperti selama ada di gereja. Saat kakak-kakak memulai memuji Tuhan, kita harus bersemangat mengikutinya seperti saya. Teman-teman juga bebas berekspresi dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Selama beribadah, teman-teman harus fokus, tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik. Nah, bagaimana kabar adik-adik semua? Tentunya luar biasa bukan? Nah, sekarang sebelum kita ibadah bersama dan juga adik-adik yang di rumah, kita satu dalam doa. Kita berdoa dan yang akan pimpin kita dalam doa adalah teman kita, Marcel. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai ibadah sore ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau beribadah, berkati kami yang akan beribadah. Tuhan Yesus, berkati juga kakak-kakakku yang melayani sore ini. Roh Kudus, pimpin kami dari awal sampai selesainya ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sekarang kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita muji Tuhan, rejoice in the Lord always. Nah, adik-adik yang di rumah, ikut kakak-kakak ya. Oke, siap? Musik. Rejoice
kita Tuhan Yesus yang mengatur tentang hubungan kita dan sesama kita. Ingat nggak Novi? Oh ingat Kak, aku ingat. Agar kita selalu mengasihi semua yang lain. Benar sekali Kak Novi. Seperti diri sendiri. Iya. Nah, Jadi adik-adik di rumah juga harus mengasihi teman-temannya, mengasihi mama papanya, om tante. terlebih Tuhan ya Kak ya. Benar sekali Kak Novi. Sekarang kita akan ujian. This is my commandment. Yang lain ikut ya. Musik. This is my commandment that you love one another, that your joy may be full. This is my commandment that you love one another, that your joy may be full. That your joy may be full. That your joy may be full. This is my commandment that you love one another, that your joy may be full. Kita ulang sekali lagi bunyinya ya. This is my commandment that you love one another, that your joy may be full. This is my commandment that you love one another, that your joy may be full. That your joy may be full. That your joy may be full. This is my commandment that you love one another, that your joy may be full. Nah adik-adik, sebelum kita lanjut memuji Tuhan, Kak Novi, kita akan menyaksikan teman-teman kita yang akan mempersembahkan pujian. Wow, keren itu Kak. Iya, yuk kita saksikan sama-sama. Silakan. Silakan. Beranilah seperti Daniel, peganglah kebenaran, meskipun di mulut singa, tetap percaya Tuhan. Beranilah seperti Daniel, peganglah kebenaran, meskipun di mulut singa, tetap percaya Tuhan. Kingkong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih enak binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Inilah seperti Daniel, peganglah kebenaran, meskipun di mulut singa, tetap percaya Tuhan. Beranilah seperti Daniel, peganglah kebenaran, meskipun di mulut singa, tetap percaya Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan kembali memuji Tuhan bersama-sama. Nah, sebelumnya Kak Rupiah, Iya. yang ada di rumah, semua masih semangat memuji Tuhan bukan? Masih dong, Kak Novi. Wah, masih Iya. semangat ya lebih. Semuanya kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Musik. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah.
membuat roh kita supaya roh kita tidak mati, Kalau semangat, begitu tidak ya. putus asa, dengar-dengaran sama Tuhan, terlebih kepada Tuhan Yesus. Kalau misalkan Kak, kita nggak baca Alkitab, terus kita nggak berdoa setiap hari itu gimana Kak Novi? Wah, kalau kita tidak berdoa setiap hari kita bisa jadi kering dan mati. Wah, Seperti jadi tanaman mati, adik-adik, teman-teman. kalau tidak disiram dengan air, tanamannya hidup enggak? Nggak hidup kan? Mati dong. Oh, Nah, gitu ya. Jadi kita harus doa baca dan firman baca Tuhan, Kak, firman setiap hari. Iya. Berdoa setiap hari Iya Kak. dong, harus itu. Bukan 1 minggu 3 kali Kak. Oh, tidak, harus setiap hari. Setiap hari ya Kak? Iya dong. Oh, adik-adik harus setiap hari ya. Kita harus membaca firman Tuhan dan berdoa. Nah, kita akan angkat pujian Read your Bible. Musik. Ayo Kak Piken. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, and you grow, and you grow. Read your Bible, pray every day, and you grow. Don't read your Bible, don't pray every day. Don't pray every day, don't pray every day. Don't read your Bible, don't pray every day, and you sleep, sleep, sleep. And you sleep, sleep, sleep. And you sleep, sleep, sleep. Don't read your Bible, don't pray every day, and you sleep, sleep, sleep. Read your Bible, pray every day, and you grow, and you and you Read your Bible, pray every day, and you Teman-teman, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Urapi kami dengan kakak yang akan menyampaikan cerita firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Ini doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom everybody, how are you today? I hope all of you are well. So and Kamutia, Kanopi and Randy give us to pray to the Lord. Now let's prepare yourself to hear the Lord's voice. Baiklah adik, sore ini kita akan mendengar cerita dengan judul cerita Paulus dan Barnabas bekerja sama. Terdapat di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 12. Nah, adik-adik, ceritanya seperti ini. Rasul Paulus dulu adalah Saulus yang sangat jahat sekali. Dia suka membunuh jemaat Tuhan. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia menjadi murid Tuhan Yesus yang sangat mengasihi Tuhan Yesus. Oke, adik-adik pasti juga mengasihi Tuhan Yesus kan? Nah, artinya sore ini adik-adik bisa ikut beribadah bersama-sama dengan teman-teman, mama dan papa yang ada di rumah. Nah, ceritanya seperti ini. Dengar baik-baik, oke? Ada seorang yang namanya Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas ini bekerja sama untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus.
ini diutus oleh jemaat dari Antioquia, di mana mereka sedang berdoa dan sedang berpuasa. Tiba-tiba mereka mendengar suara dari surga yang berkata, "Khususkanlah bagi Paulus dan Barnabas untuk satu tugas yang khusus." Jadi Barnabas dan Paulus diberikan tugas yang sangat khusus dari Tuhan. Apakah tugas itu? Tugasnya adalah menceritakan tentang Tuhan Yesus. Jadi tugas khususnya adalah bercerita tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Nah, kemanakah mereka pergi menceritakan tentang Yesus? Yaitu ke Pulau Siprus. Dan di sana ada satu tokoh orang yang sangat penting, satu tokoh yang sangat penting, namanya Gubernur Sergius. Nah, gubernur ini mengundang Paulus dan Barnabas untuk ke kerajaannya. Tapi ada satu orang yang namanya Elimas. Dia adalah tukang sihir, nabi palsu yang ada di pulau itu. Dia tidak senang dengan Barnabas dan Paulus. Mengapa? Karena mereka berdua akan bercerita tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, pada saat itu Roh Kudus berbicara kepada Paulus dan berkata, "Katakan kepada Elimas bahwa dia akan menjadi buta beberapa hari oleh karena dia menghalangi Paulus dan Barnabas bercerita tentang Tuhan Yesus kepada gubernur." Saat itu juga Elimas menjadi buta, tidak bisa melihat. Dan it's so very amazing. Gubernur saat itu menjadi lebih percaya lagi kepada Tuhan Yesus karena kejadian atau peristiwa yang menimpa Elimas. Nah, adik-adik, dia adalah salah satu gubernur yang pertama kali percaya kepada Tuhan Yesus. Baik, kita akan bersama-sama mengambil kesimpulan dari cerita tadi. Pertama, kita harus seperti Paulus dan Barnabas bisa bekerja sama dalam segala hal. Adik-adik yang di rumah bisa bekerja sama dengan papa mama, oma opa. Juga adik-adik yang di rumah bisa bekerja sama juga untuk membantu orang tua dalam mengerjakan pekerjaan di rumah. Seperti adik-adik bisa belajar. Yang kedua, kita tidak perlu atau jangan percaya kepada orang jikalau kita dihasut atau diberikan berita bohong. Ya. Nah, adik-adik di rumah, kalau kita ingin memberitakan Injil, walaupun adik-adik masih kecil, kita bisa melakukannya dengan cara berdoa. Dan kita sebutkan teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan Yesus. Itu sudah salah satu bagian kita untuk penginjilan kepada sesama kita. Itulah kesimpulan kita pada sore hari ini. Kita akan baca ayat hafalan kita bersama-sama yang terdapat di dalam 1 Korintus 9 ayat 13 yang berbunyi, "Kami adalah kawan sekerja Allah." Sekali lagi adik-adik bersama-sama, kami adalah kawan sekerja Allah. For we are Lord's
are Lord fellow workers. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan sore ini. Kami bersyukur oleh karena ada yang menceritakan tentang Tuhan Yesus, sehingga menjadi banyak orang yang diselamatkan. Tuhan Yesus, saya mau belajar menjadi anak yang juga turut bekerja dengan Allah untuk menceritakan Tuhan Yesus kepada orang lain. Walaupun saya masih kecil, saya akan mulai belajar dengan mendoakan teman-teman saya di sekolah dan semua yang saya kenal. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa saya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan juru selamat saya. Haleluya. Amin. Nah, itu tadi firman Tuhan yang dibawakan oleh Amade. Sekarang, bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan, persembahannya boleh dimasukkan ke dalam amplop, kemudian diantar ke gereja, atau yang mau transfer bisa melalui rekening berikut ini. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan berdoa terlebih dahulu ya, karena nanti akan memimpin kita dalam doa. Kita dalam doa kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini Tuhan, kami memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami dapat Engkau pakai dalam pelayanan sekolah minggu. Berkati Tuhan yang masih ada pada Papa dan Mama. Tuhan berkati mereka berlipat kali ganda. Ini doa kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Adik-adik yang di rumah, saatnya kita akan menutup ibadah kita sore hari ini. Sebelum daripada itu, kita akan berdoa buat teman-teman kita yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Selamat ya yang ulang tahun. Ya, selamat ulang tahun bagi buat adik-adik yang berulang tahun. Dan Kak Esther akan berdoa untuk teman kita yang berulang tahun. Silakan Kak Esther. Shalom adik-adik yang manis, kita sudah ibadah sore ini. Ayo kita akan mengakhiri ibadah kita akan tutup dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada sore ini kami bersyukur Tuhan sudah pimpin dari awal hingga akhirnya. Kami mengucap syukur padamu ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati anak-anak kami yang sudah mengikuti ibadah sore ini, baik yang belum bisa mengikuti mungkin karena mereka sakit ataupun karena ada halangan. Engkau juga memberkati mereka semuanya ya Bapa. Tuhan juga memberkati kedua orang tua mereka yang sudah menyertai, mendampingi mereka di dalam ibadah sore ini. Tuhan terus memberkati usaha pekerjaan dan rumah tangganya. Tuhan juga berkati semua anak-anak sekolah minggu, baik yang ada di Jalan Sepra maupun di Jalan Sulawesi, dari anak batita, balita sampai ke tunas remaja. Tuhan berkati semuanya dengan pertumbuhan mereka semakin besar, semakin cinta Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu Tuhan untuk penyertaan Tuhan buat mereka semuanya. Dalam perlindungan-Mu Tuhan, dijauhkan dari sakit penyakit. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk tim penggembalaan dan semua pengurus sekolah minggu. Kiranya Tuhan berkati ya Bapa, tambahkan hikmat, akal budi, dan pengurapan-Mu yang baru untuk kami, sehingga kami boleh semakin melayani Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh, dan kami boleh tetap setia sampai Tuhan Yesus datang. Engkau juga memberkati juga ya Bapa untuk bangsa negeri kami. Kiranya Tuhan berkati Pak Jokowi dan Pak Amin Mahruf sebagai kepala negara dan wakilnya Tuhan, dan juga seluruh jajarannya dari tingkat tinggi sampai terendah Tuhan, baik yang ada di pusat Jakarta juga seluruh daerah-daerahnya ya Bapa. Engkau memberkati semuanya Tuhan dengan kesehatan, kekuatan baru, hikmat, akal budi, dan roh takut akan Tuhan, sehingga benar-benar setiap permasalahan yang ada di Indonesia walaupun begitu banyak,
dapat teratasi dengan sempurna karena penyertaan Tuhan dan pimpinan-Mu sendiri ya Bapa. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak yang berulang tahun. Tuhan berkati untuk anak Glory juga Clara. Kiranya Tuhan terus berkati pertumbuhan mereka, berikan panjang umur, kesehatan, kekuatan baru, hikmat, akal budi, kepintaran dari surga. Tuhan berkati kedua orang tua mereka juga Tuhan. Tuhan tolong supaya anak-anak kami ini dapat semakin mengasihi Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Kami ucap syukur padamu ya Bapa, dan kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami tetap menyerahkan ibadah sekolah minggu selanjutnya ya Bapa, minggu depan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik, ibadah kita pada sore ini telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa hafalannya ya. God bless you. Yesus Amin. Yesus taat. Filipi pasal 2 ayat 8. Amin. Puji Tuhan. Amin. Yesus Kristus datang sebagai manusia ayat 4 ayat 2 ayat Kristus telah datang sebagai manusia. 1 Yohanes 4 ayat 2. Sudah Semuanya berdiri dalam satu doa Filipi 1 ayat 27. Amin. Teguh berdiri dalam satu doa Filipi 1 ayat 27. Bersatulah Tuhan dan sangat bersama 145 ayat 3. Bersama Tuhan dan sangat terpuji. Mazmur 145 ayat 3. Allah tidak akan membiarkan baik dan selalu itu pasal 10 ayat 3. Allah setia dan santaranya itu dan dia kadang akan sampai dicobai melampaui kekuatan dosa. Korintus 10 ayat 13. Karena ayat 8 dan kalau dia datang dia akan menyesatkan dunia akan disesatkan karena mereka tetap tidak percaya dan iman akan dosa mereka tetap tidak percaya kepada Allah. Yohanes 16 ayat 8 sampai 9. Dan kalau ia datang, dia akan menginsafkan dunia akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku.
Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13.